Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Kita bersyukur atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan menuntun dan memelihara kita dalam berbagai aktivitas yang Tuhan percayakan. Dan mari sejenak kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui renungan malam saat ini. Kita akan awali dengan satu pujian. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau terus hadir menyatakan pertolongan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengalaminya bersama ketika sepanjang hari ini kasih Tuhan menuntun dan memberkati
dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Biarlah semua yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan di mana Engkau berikan bagi kami untuk kembali menikmati hadirat-Mu melalui renungan malam pada saat ini. Firman-Mu akan diberitakan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan menuntun kami, supaya firman-Mu ini boleh diberitakan dengan benar. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dan berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Bapa di surga. Amin. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus pada pasalnya yang ke-10 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah kepada kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ayat yang ke-17 dan 18 pembacaan kita. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu, ya pasti kita ingin dipuji. Ya, atau bagaimana kira-kira pemahaman kita? Banyak orang yang ketika ia bekerja mengharapkan pujian, dalam artian bahwa sekiranya ada orang yang mengatakan, bagus sekali kerjamu. Tidak ada yang berpikir, semoga saya bekerja nanti lalu orang mengatakan, kerja kamu tidak bagus. Nah, bagaimana supaya hal itu terjadi atau pujian itu bisa diberikan? Ya, tentu bahwa kita berupaya melakukan, mempersiapkan sedemikian rupa, sehingga pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita memberikan hasil yang baik dan orang lain bisa memberi pujian. Ya, mungkin itu bagi banyak orang yang diinginkan bahwa di balik pekerjaannya diberi pujian. Nah, mungkin di satu sisi kita akan menilai bahwa kalau begitu kita hanya kerja hanya untuk mendapat pujian. Ya. Tetapi di sisi lain pun kita mau melihat bahwa kita berharap bekerja dengan maksimal supaya orang lain bisa menilai apakah kerja kita itu baik atau tidak, dan akhirnya mereka memberi apresiasi. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa pujian-pujian yang sering kita berikan pada saat sesuatu kita lakukan dan hasilnya baik,
tentu itu punya batas-batas tertentu. Ya, itu kita memberi pujian kalau yang kerja itu adalah teman kita, sahabat kita, lalu hasilnya baik, mungkin kita akan mengatakan, iya bagus sekali kerjamu. Tetapi adakah kita temui orang bekerja lalu yang memuji itu adalah lawan kerjanya? Pasti jarang sekali terjadi ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, bagian firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang bagaimana pendapat Paulus tentang dirinya. Bagaimana Paulus menyadari keterpanggilannya sebagai seorang pelayan yang ia melakukan sesuatu bukan supaya ia dipuji, bukan supaya ia disanjung-sanjung, tetapi semata-mata dalam sebuah kesadaran supaya di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Apa yang kita lakukan, jika itu memberi hasil yang baik, lalu orang memuji, jangan kita langsung membanggakan diri dan mengatakan, oh memang saya orang hebat, saya bisa melakukan segala-galanya. Tetapi lebih pada sebuah kesadaran bahwa ketika orang memuji setiap pekerjaan yang baik yang kita lakukan, biarlah di dalamnya itu nama Tuhan dimuliakan. Karena bagaimanapun hebatnya kita dalam bekerja, bagaimanapun mampunya kita dalam menata sesuatu, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, tentu semua itu akan sia-sia. Dan hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita. Di ayat 18 dikatakan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ya, ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara harus tumbuh kesadaran dalam diri kita bahwa kita bekerja bukan supaya orang lain memuji kita, memberi apresiasi yang luar biasa, tetapi semata-mata kita bekerja supaya kita dipuji oleh Tuhan yang memberikan pekerjaan itu bagi kita. Dan sukacita yang amat sangat dalam kehidupan kita, kalau setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kita boleh selesaikan dengan baik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan bersama. Tidak sekedar supaya si A, si B senang, tidak sekedar supaya si A, si B memberi pujian, tetapi lebih dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita, mari terus terfokus bahwa kita mendambakan, kita merindukan supaya yang memuji kita itu adalah Tuhan. Nah, kiranya kita pun semakin menyadari apa arti Tuhan menitipkan setiap tanggung jawab kepada kita. Apa makna Tuhan menitipkan sejumlah pelayanan kepada kita. Tidak sekedar di dalamnya kita menyenangkan orang-orang tertentu supaya kita mendapatkan pujian. Tetapi lebih dari itu ialah bahwa supaya di dalamnya nama Tuhan dimuliakan dan kita pun dipuji oleh Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan ini. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Nah, semoga ini menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan ini untuk tetap melakukan berbagai kegiatan dalam pemahaman iman kita bahwa supaya dalam semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur yang limpah senantiasa kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau terus hadir memelihara dan memberkati kehidupan kami. Dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami selalu tepat pada waktunya. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan, di mana kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui renungan malam pada saat ini. Seberapapun kami yang rindu untuk mengikutinya, kiranya kami terus diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya firman-Mu yang telah diberitakan sungguh membangun iman kami, menguatkan kami untuk terus percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan mempercayakan sejumlah tanggung jawab kepada kami,
Di dalamnya Tuhan mengharapkan supaya kami melakukannya dengan baik. Dan selanjutnya bahwa kami tidak sekedar dipuji oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, tetapi lebih dari itu ialah bagaimana kerinduan kami bahwa setiap pekerjaan yang kami lakukan dengan benar, Tuhan akan memujinya. Dan kiranya itu akan menjadi penyemangat dalam kehidupan kami, sehingga pekerjaan kami tidak sia-sia, melainkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sempurnakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni sekiranya ada hal yang tidak berkenan. Dan kiranya kehidupan kami terus dituntun dan dipelihara oleh Tuhan. Dalam berbagai aktivitas yang Tuhan anugerahkan, tuntun kami untuk terus melakukannya dengan benar. Dan juga kami terus berdoa untuk berbagai aktivitas kami sehari-hari. Di tengah pandemi COVID-19, biarlah kami terus diberi semangat dan sukacita. Dan juga ya Tuhan, tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kami rindu Tuhan, sekiranya jauhlah dari kehidupan kami hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti halnya terpapar dengan virus corona. Kami rindu Tuhan, kami semua sehat walafiat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Dan hal ini hanya mungkin terjadi ketika kami tetap taat dan setia kepadamu, dan juga taat terhadap sejumlah aturan yang ada. Tuhan, kami terus berdoa kepadamu untuk berbagai pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu. Untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul Tuhan kuatkan, dan berbagai hal lain yang terjadi. Kami percaya bahwa Engkau tidak tinggal diam dengan sejumlah pergumulan hidup kami. Bahkan juga untuk berbagai sukacita yang terjadi, Tuhan berkati. Ajarkan kami untuk terus melihat bahwa sukacita itu hanya boleh terjadi karena belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan malam ini kami akan istirahat. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami, sehingga esok pagi hari baru hidup baru kami jelang bersama dengan Tuhan. Dalam semuanya itu nama Tuhan terus kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, ini kami yang datang membawa kehidupan kami. Dengarkan kami, semua kami minta bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih, selamat malam untuk kita semua, Tuhan memberkati.